Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kembali, Fakta Sejarah akan membawakan kisah nyata yang dituliskan oleh Searcher 13. Beliau menuliskan kisah nyata ini dari almarhum bapaknya. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah jantung. Hadis riwayat Bukhari. Sengaja penulis mengutip hadis tersebut karena menurut penulis itu kisah yang akan penulis ceritakan yang berkaitan dengan hati manusia yang seolah tidak punya hati untuk berbuat keji kepada orang lain. Dan untuk informasi, cerita yang ditulis ini didapat dari almarhum bapak dari penulis. Mungkin apa yang diceritakan oleh penulis ini tidak akan 100% sama dengan kejadian yang sesungguhnya. Harap maklum, karena cerita ini penulis peroleh dari hasil menguping cerita bapak dari penulis dan temannya. Mengingat saat itu penulis masih kecil dan bapak penulis ini meninggal saat penulis masih kecil juga, di sekitar usia 10 tahun. Dan saat ini penulis alhamdulillah sudah 34 tahun. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina sisi gelap hati manusia. Pengalaman nyata almarhum bapakku. Bapakku berasal dari suku Betawi, tinggal di kawasan selatan Jakarta. Kalau ada yang punya pikiran bapakku keluarga yang tanahnya luas karena orang Betawi, aku jawab iya. Tapi tanahnya udah dijual, habis buat kakekku. Selanjutnya aku sebut babe ya. Habis buat pergi haji sama babe. Jadi tanahnya tinggal rumah yang ditempatin aja. Bapakku hidupnya cukup prihatin. Sekolah cuma sampai SPG. Alasannya karena sekolah SPG itu gratis. Jadi gak mikir buat biaya sekolah. Cukup mikir buat ngasih makan anak yang 11 orang. Untungnya babeh terbiasa jadi pejuang rupiah. Jadi pengrajin tahu sama buka warung di rumah. Jiwa pengusaha itu juga nurun ke bapakku. Bapak jadi penjual minyak tanah buat bantu keluarganya. Bapakku itu pribadi yang keras. Tapi kalau ke orang tuanya lembek banget. Persis kerupuk kena kuah sayur. Kalau orang tuanya marah, gak berani natap mata, apalagi ngejawab. Pesan babeh yang selalu tertanam di hati bapakku. Kalau usaha yang jujur percuma, kalau untung banyak tapi gak jujur ya, hasilnya gak akan berkah. Orang Betawi itu pegangannya sholat sama ngaji. Kagak perlu pegang ilmu-ilmu batin, apalagi jimat. Ntar hidup lu cuma cukup doang, kagak bisa ada lebihannya. Nah, dua pesan itu yang nanti akan berkaitan dengan cerita-cerita selanjutnya. Dengan dasar amanah dari babeh buat berusaha yang jujur, bapakku dapat kepercayaan dari pemerintah buat jadi agen penyalur minyak tanah untuk kawasan tempat tinggal bapakku dan sekitarnya. Bapakku cerita kalau saat itu minyak tanah jadi salah satu bahan penunjang kehidupan masyarakat buat masak sama bahan bakar penerangan. Jadi saat itu minyak tanah jadi bahan permainan orang-orang yang mau nyari keuntungan lebih. Mungkin dengan adanya agen resmi, pasokan maupun harga jadi lebih stabil. Keadaan ini yang bikin orang-orang yang bermain kotor merasa kalau keluarga bapakku ini ngusik usaha mereka. Mulailah timbul gangguan ke keluarga bapakku. Dimulai dari masyarakat yang mau belanja bilang kalau warungnya babe itu tutup melulu, padahal warung babe selalu buka. Mulai lagi kondisi kesehatan babeh yang mulai terganggu.
Tapi karena Babeh itu gak mau terlalu cepat berprasangka buruk, Babeh cuma anggap itu karena faktor yang normal, seperti karena cuaca atau memang karena faktor umur. Sampai pada suatu saat, entah bapak dapat petunjuk dari mana aku lupa, atau bapak memang gak bilang, bapakku mau masuk ke dalam lubang sumur karena bapak merasa ada sesuatu di dalam lubang sumurnya. Masuklah bapakku ke lubang sumur, dibantu sama sepupunya. Ternyata dari dalam lubang sumur, bapak dapat satu buah botol kecil. Saat bapak buka, isinya ternyata ada bungkusan kain putih seperti kain kafan. Isi dari kain kafan itu adalah rambut, paku, sama darah. Dan ternyata penemuan benda itu seperti pembuka kejadian-kejadian lain yang akan dialami oleh keluarga bapakku. Setelah bapakku nemu benda yang isinya cukup horor itu, bapak sama Babeh kagak mau bahas lagi secara halus. Kejadian itu dianggap angin lalu saja oleh mereka. Seperti yang aku bahas sebelumnya, bapakku gak pernah mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan kebatinan. Bapakku memang belajar silat, tapi selalu berhenti berguru saat gurunya akan memberikan pengajaran mengenai silat dalamnya. Oh ya, sebelum lanjut aku mau ngasih tahu dulu ya. Bapakku itu juga punya satu kebiasaan jelek. Dia itu kalau ngomong suka sembarangan aja. Kalau bapakku bilang asal jeplak. Dan di lingkungan bapakku itu kayak suatu hal yang dianggap biasa aja, dianggap semacam candaan anak Betawi. Balik lagi ke alur cerita, walaupun penemuan botol di dalam lubang sumur cuma dianggap sebagai angin lalu aja sama Babeh dan bokapku, tapi dalam kenyataannya hal itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kondisi Babeh mulai sering sakit-sakitan lagi. Hal terburuk yang dialami oleh Babeh pada saat itu adalah Babeh kesulitan buat buang air kecil. Setiap kali Babeh mau buang air kecil, Babeh selalu kayak orang yang kesakitan gitu, dan yang keluarnya pun berupa darah kental, mirip seperti jeli. Karena Babeh gak mau percaya dengan hal-hal yang seperti itu, dan sifat ini menurun ke bapakku ya, Babeh cuman mau menjalani usaha pengobatan dengan jamu-jamuan tradisional. Beliau gak mau minum air putih yang katanya udah ada isinya. Apalagi kalau dibilang air dari dukun, bisa disiram itu air ke muka yang bawa. Nah, seperti yang tadi aku bilang tentang bapakku yang suka asal ngomong. Hal ini terjadi saat ada sepupu bapakku. Beliau perempuan yang kerasukan. Saat bapakku nemuin sepupunya, makhluk yang mengaku merasuki sepupunya meminta sesuatu. Sebagai syarat dia akan meninggalkan tubuh yang dirasukinya. Mendengar permintaan makhluk itu, bapakku dengan mulut usilnya menjawab, "Kagak ada syarat-syaratan, lu pergi sekarang atau gua suapin kotoran ayam ke mulut lu." Jawaban bapakku membuat makhluk yang merasuki tersebut jadi marah. Makhluk tersebut memarahi, "Dasar anak kurang ajar, bapaknya sakit dikerjain orang, bukannya ditolongin, malah kelayaban." Jawaban dari makhluk tersebut cukup bikin bapakku kaget, dan kejadian ini juga cukup bikin bapakku berpikir. Setelah sebelumnya bapakku menghadapi sepupunya yang kerasukan, dan karena usilnya jawaban bapakku yang bikin makhluk yang merasukinya marah, sampai mengungkapkan fakta bahwa sakitnya Babeh itu karena dibikin sama orang. Saat itu bokapku udah mulai timbul pemikiran, apa iya perkataan makhluk itu benar? Tetapi balik lagi, karena bapakku itu orangnya patuh sama perkataan Babeh, bapakku tetap gak mau langsung menanggapi secara serius. Apalagi bapakku juga punya prinsip, jin itu gak boleh terlalu dipercaya. Mereka itu penuh dengan tipu muslihat. Walau gak mau terlalu percaya, tapi tetap timbul rasa penasaran di pikiran bapakku. Akhirnya bapakku memperbanyak sholat sunnah, berharap bapakku dapat jawaban dari kebingungannya. Alhamdulillahirobbilalamin. Permintaan bapakku dikabulkan. Pada suatu ketika saat bapakku pulang sekolah,
Kalau aku nggak salah lihat ya, bapakku saat itu nggak pulang ke rumahnya. Tapi saat itu bapak pulang ke rumah nyainya. Mungkin teman-teman di sini yang orang Betawi bisa jelasin nyai dalam budaya Betawi itu apa. Kalau ada yang tahu komen ya. Mungkin karena saking hausnya, bapakku nggak sadar kalau saat itu dia cuma sendiri di rumah itu. Saat masuk ke dapur buat ambil air minum, bapakku ditemui sama sosok wanita yang udah lumayan tua. Bapakku nggak kenal siapa sosok wanita itu. Sosok wanita itu bilang ke bapakku, "Kalau lu mau nolongin Babe, cari orang yang di depan rumahnya ada 2 pohon. Pohon yang atu batangnya saling menyilang, dan pohon yang lain batangnya masuk ke silangannya." Paham gak tuh? Dan setelah mendapat pesan itu, bapakku langsung lanjut ke dapur buat minum. Selesai bapakku ambil minum, ibu tua tadi yang ngasih pesan ke bapakku langsung menghilang. Sebenarnya bapakku agak ragu-ragu untuk mempercayai pesan tersebut. Tetapi karena bapakku penasaran dan dia juga nggak tega melihat kondisi Babe, bapakku berangkat juga buat nyari orang yang rumahnya ada ciri tersebut. Bapakku nyari hampir seharian. Beberapa lokasi yang bapakku prediksi jadi tempatnya juga bapakku lalui sampai beberapa kali. Karena bapakku nggak juga nemuin lokasi yang dicari, akhirnya bapakku istirahat di depan sebuah bengkel pengolahan kayu. Saat bapakku lagi istirahat, bapakku coba ngobrol basa-basi sama salah satu pekerja di pengolahan kayu tersebut, dan terjadilah percakapan ini. "Dari mana bang?" kata si pekerja. "Ini bang, saya lagi nyari rumah orang. Yang depan rumahnya ada pohon yang batangnya nyilang. Terus ada pohon lain yang masuk ke silangannya," kata bapakku. Sang pekerja langsung angkat daun pintu hasil bengkelnya yang disandarkan di sebuah pohon dan bertanya, "Kayak gini pohonnya?" Bapakku langsung sadar kalau selama ini dia nggak ngelihat pohonnya karena dijadiin sandaran daun pintu. Sang pekerja langsung bilang, "Daerah sini nggak ada orang yang bisa nyembuhin penyakit kayak gitu." Tapi di sebelah tempat pengolahan kayu itu rumahnya ibu-ibu yang jualan jamu godogan. Bapakku langsung menuju rumah yang dimaksud. Saat sang ibu pemilik rumah bertanya asal bapakku dan ada keperluan datang ke situ itu buat apa, bapakku langsung cerita perihal tujuannya datang. Singkat cerita, mendengar cerita bapakku, ibu itu langsung kaget. Ibu itu juga berkata, "Seharusnya sekarang ini ibu pergi ngaji, tapi ibu kok dari tadi nggak bisa berangkat ngaji. Soalnya ibu masak nasi nggak mateng-mateng." Sang ibu pun melanjutkan, "Ibu dari tadi ngaron nasi. Ibu lihat udah ngebul, tapi ibu pegang, aronanya masih adem." Masya Allah. Dan setelah bercerita, sang ibu lalu meminta izin untuk sholat sunnah dahulu. Selesai sang ibu masuk ke dalam untuk sholat, sang ibu keluar dengan membawa 2 plastik bahan untuk jamu godok. Sang ibu lalu menyerahkan bungkusan ke bapakku sambil berpesan, "Ini jamu 1 bungkus direbus pakai 2 gayung air. Rebus sampai airnya tinggal 1 gayung. Tapi ambil airnya harus pakai gayung yang patah." Setelah menerima bungkusan jamu, bapakku langsung membayar jamu tersebut seharga jamu itu biasa yang dijual oleh sang ibu. Sesampainya di rumah, bapakku langsung ke dapur buat merebus itu jamu. Ternyata sampai di dapur, gayung ada kondisinya yang masih bagus. Bapakku siap ambil resiko dimarahi sama emaknya. Bapakku ngematahin gayung yang ada di dapur dan langsung rebus itu jamu. Saat jamunya udah jadi, bapakku langsung ngasih jamunya buat diminum sama Babeh. Selesai Babeh minum jamunya, Babeh langsung minta dituntun buat ke kamar mandi. Di kamar mandi, Babeh langsung bisa buang air kecil dengan lancar dan tanpa rasa sakit. Karena saking senangnya Babeh dengan kondisinya tersebut, Babeh langsung ngasih tahu ke bapakku di mana dia biasa nyimpen uangnya. Babeh bilang, kalau jamunya habis, bapakku disuruh ambil sendiri duit di tempat penyimpanan buat beli lagi.
Setelah beberapa hari berlalu, jamu yang bapakku bawa udah habis. Bapakku langsung minta izin ke Babeh buat ambil duit dan berangkat lagi ke rumah ibu penjual jamu godok. Sesampainya di rumah sang ibu penjual jamu, belum sempat bapakku bilang mau beli jamunya lagi, sang ibu langsung bilang maaf ke bapakku. Sang ibu pun langsung bercerita, "Maaf, bukan ibu udah gak mau bantuin, tapi ibu udah gak bisa lagi bantuin. Malam setelah situ datang beberapa hari lalu, ibu langsung didatengin sama makhluk yang dikirim buat ngerjain bokap situ." Sang ibu juga menyampaikan bahwa sang makhluk mengancam sang ibu untuk tidak ikut campur urusan keluarga bokapku. Dengan kejadian tersebut, bokapku merasa kehilangan lagi orang yang bisa menolong Babeh untuk sementara waktu. Tetapi dengan kejadian itu juga, pemikiran bokapku mulai sedikit terbuka mengenai masalah penyakit seperti itu. Setelah sebelumnya, bapakku seperti mendapat secercah harapan untuk mengobati sakit yang dialami oleh Babeh. Namun dengan diterornya ibu penjual jamu oleh makhluk yang dikirim untuk membuat Babeh sakit, harapan itu seperti sirna kembali. Setelah kejadian itu, bapakku pun seperti belum mendapat petunjuk. Harus kemana lagi mencoba mencari solusi untuk mengobati penyakit Babeh. Keadaan Babeh pun kembali menurun. Beliau kembali mengalami kesulitan untuk buang air kecil. Semakin hari, kondisi Babeh pun semakin menurun. Fisiknya semakin kurus. Malahan bapakku juga cerita kalau saat itu Babeh fisiknya sudah mirip mumi, hanya tulang terbungkus kulit. Kiriman pun bukannya makin berkurang, malah semakin bertambah. Kalau sebelumnya sakit yang diderita oleh Babeh hanya saat ingin buang air kecil, di mana Babeh selalu merintih bahkan seperti berteriak menahan sakit, dan yang keluar adalah darah kental seperti jeli, kiriman yang diterima oleh Babeh pun semakin keji, di mana Babeh menjadi tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya. Setiap ada orang yang ingin membantu Babeh untuk bangkit dari tempat tidur, Babeh selalu mengatakan bahwa dirinya merasakan sakit yang tidak tertahankan di seluruh bagian belakang tubuhnya. Dengan keadaan Babeh yang sudah seperti itu, muncul lagi tambahan kiriman baru, dan kali ini yang menjadi targetnya adalah salah satu adik perempuan bapakku. Jadi bapakku ini 11 bersaudara. Di atas bapakku ada kakak perempuan dan seorang abang. Karena saat itu abangnya udah menikah, jadilah bapakku dianggap sebagai laki-laki paling besar di keluarga. Di bawah bapakku ada 2 adik laki-laki dan sisanya perempuan. Jadi di antara saudara perempuan bapakku ada 1 adik perempuan bapakku yang paling disayang sama Babeh. Adik perempuan bapakku ini orang yang paling bagus ngajinya di antara anak perempuan di keluarga bapakku. Selain itu, secara fisik juga paling mirip sama ibunya bapakku. Dalam cerita ini aku akan sebut beliau Cing Ais. Kejadian yang menimpa Cing Ais ini berawal saat Cing Ais mau pergi ke warung buat beli keperluan bahan masakan. Pas sampai di warung yang dituju, ada seorang perempuan yang menghampiri Cing Ais. Perempuan itu langsung bilang, "Ini contoh beras yang kemarin Enyak tanyain. Nanti kasih lihat ke Enyak ya." Sambil memberikan segenggam beras ke genggaman Cing Ais. Waktu cerita ini diceritakan oleh Cing Ais setelah beliau berhasil diobati. Cing Ais yang tidak menaruh curiga apa-apa tetap menggenggam beras tersebut. Beliau pun melanjutkan tujuan awalnya untuk berbelanja bahan masakan. Sesampainya beliau di rumah, beliau langsung menuju ke dapur untuk memasak. Keanehan baru dirasakan oleh adik perempuan bapakku yang lain. Aku sebut aja Cing Ria. Cing Ria ini tidurnya satu ranjang sama Cing Ais. Cing Ria bilang kalau Cing Ais tidak seperti biasanya. Kalau biasanya setelah maghrib beliau langsung mengaji, tetapi hari itu Cing Ais malah tertawa-tawa sendiri.
Keanehan sikap Ching Ais pun semakin lama semakin menjadi. Beliau semakin bertindak seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Beliau marah-marah sendiri tanpa sebab dan melakukan tindakan lain yang di luar nalar. Karena keadaan Ching Ais yang semakin menjadi, maka keluarga bapak memutuskan untuk mengurung Ching Ais di kamarnya dengan dijaga secara bergantian oleh bapakku dan 2 adik lelaki bapak. Melihat keadaan keluarganya yang seperti itu, bapakku pun semakin rajin melaksanakan sholat tahajud, memohon petunjuk dan bantuan kepada sang pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setelah beberapa kali melaksanakan tahajud, bapakku kembali mendapatkan petunjuk. Bapakku harus menemui seseorang di daerah Jembatan Merah, Tebet, Jakarta Selatan. Orang yang harus ditemui bapakku itu seorang pengurus masjid. Dan masjid yang dikelola oleh orang tersebut memiliki keunikan. Keunikan dari masjid tersebut adalah tempat wudhunya berbentuk seperti perahu. Nah, berangkatlah bapakku malam itu juga. Setelah sampai di lokasi daerah yang dituju, bapakku merasa kebingungan karena ada beberapa masjid di daerah itu. Untuk bertanya pun bapakku merasa kesulitan karena kondisi saat itu yang udah cukup malam. Karena bapakku juga merasa lelah, akhirnya bapakku memutuskan untuk beristirahat di sebuah masjid sambil menunggu juga waktu sholat subuh. Nah, saat akan masuk waktu sholat subuh, bapakku ini ditemui oleh seorang imam sholat yang merupakan ketua pengurus masjid tersebut. Masya Allah. Di sini aku sebut sang kiai itu Pak Kiai M ya. Sang kiai menyuruh bapakku wudhu untuk kemudian sholat subuh berjamaah di masjid tersebut. Saat bapakku akan berwudu, bapakku tersadar bahwa masjid inilah yang dia cari. Dan kemungkinan orang yang tadi mengajak sholat berjamaah adalah orang yang dicari oleh bapakku. Masya Allah. Dan setelah bapakku selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah yang ternyata diimami oleh sang kiai sendiri, bapakku langsung mendekat kepada sang kiai. Bapakku membaca zikir sambil menunggu sang kiai menyelesaikan wiridnya. Setelah semuanya selesai, bapakku langsung memperkenalkan diri, sedikit menceritakan asalnya, kondisi yang dialami keluarganya, serta meminta tolong kepada kiai tersebut. Sang kiai menyatakan bersedia untuk menolong, tetapi dikarenakan sang kiai juga membuka pengobatan di rumahnya, sang kiai tidak bisa datang. Jadi sang kiai akan mengutus salah satu muridnya untuk datang ke rumah keluarga bapakku. Lalu setelah bapakku bertemu dengan Pak Kiai dan menceritakan tujuan kedatangannya, bapakku pun pulang dan menunggu kedatangan orang yang akan diutus oleh Pak Kiai ke rumah bapakku nanti. Saat bapakku pulang, kondisi Ching Ais masih belum menunjukkan perubahan. Malahan menurut orang yang bertugas menjaga beliau, Ching Ais beberapa kali mencoba keluar rumah melalui jendela kamar. Hari kedatangan orang yang sudah dinantikan tersebut pun akhirnya tiba. Ternyata, orang yang diutus Pak Kiai adalah salah satu murid khususnya. Perlu aku jelaskan di sini. Bapakku bilang, Pak Kiai itu mengadakan pengajian rutin di masjidnya 1 kali dalam seminggu. Peserta pengajiannya sebagian besar warga sekitaran masjid, dan ada beberapa orang yang rumahnya agak jauh dari masjid juga. Hari pengajiannya, penulis lupa hari apa ya itu ya. Dan yang dimaksud murid khusus itu adalah beberapa orang yang dipilih oleh sang kiai sendiri untuk mengikuti tambahan pengajaran, seperti diajarkan wirid khusus. Kegiatan ini waktunya dilakukan lebih malam dibanding waktu pelaksanaan pengajian yang biasa. Dan bapakku ini bisa menjelaskan seperti ini karena bapakku pernah terpilih menjadi salah satu murid khusus Pak Kiai. Tapi karena satu hal, bapakku merasa malu kepada Pak Kiai dan tidak pernah lagi datang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan saat sampai di rumah Babeh, murid yang diutus oleh Pak Kiai segera
meminta izin untuk melihat kondisi Babeh. Sang murid tidak lama melihat kondisi Babeh, kemudian langsung dilanjutkan meminta izin melihat kondisi Cing Ais yang sedang dikurung di kamar. Hal yang pertama dilakukan oleh sang murid adalah berwudu dan melaksanakan sholat. Setelah itu sang murid langsung meminta izin kembali untuk memulai usahanya, membantu memberikan pengobatan. Orang pertama yang diusahain untuk diobati adalah Cing Ais. Di sini bapakku nggak ngejelasin secara spesifik, atau aku lupa ya sama detail ceritanya bapak. Tapi yang aku ingat, bapak cerita kalau seperti ada sesuatu yang diambil dari tubuh, antar kepala atau punggungnya Cing Ais ya. Dan setelah sang murid mencabut sesuatu dari tubuh Cing Ais, beliau langsung tidak sadarkan diri. Cing Ais lalu dibopong oleh adik lelaki bapakku ke tempat tidurnya. Sang murid menyuruh agar Cing Ais dibiarkan beristirahat dengan ditunggui oleh adik perempuan bapakku. Kemudian sang murid langsung menuju ke Babeh untuk kemudian melanjutkan usahanya, membantu menolong Babeh. Saat sang murid Pak Kiai posisinya udah sangat dekat dengan Babeh, bukannya langsung berusaha melakukan pengobatan, sang murid malah manggil bapakku. Murid Pak Kiai tersebut mengajak bapakku untuk bicara berdua. Dalam pembicaraannya tersebut, murid Pak Kiai mengatakan bahwa beliau tidak tega jika harus melakukan pengobatan langsung ke Babeh. Beliau mengatakan bahwa lebih baik pengobatannya dilakukan melalui perantara. Murid Pak Kiai menanyakan, adakah anak laki-laki dari Babeh yang sekiranya memiliki fisik yang cukup kuat? Cukup kuat di sini maksudnya bisa menahan rasa sakit. Murid Pak Kiai tersebut menyampaikan hal ini kepada bapakku karena beliau melihat fisik bapakku yang bisa dibilang cukup kecil. Bapakku ini tingginya nggak sampai 160 cm dan badannya kurus. Mendengar permintaan tersebut, bapakku langsung mengajukan diri. Awalnya murid Pak Kiai tidak menyetujui usulan tersebut. Mungkin beliau menilai bapakku ini dengan fisiknya yang kecil itu nggak akan sanggup menahan proses pengobatannya. Tetapi bapakku tetap mengajukan dirinya. Mungkin ini didorong oleh kedekatan batin antara Babeh dengan bapakku. Akhirnya melihat kesungguhan bapakku, murid Pak Kiai tersebut setuju untuk melakukan pengobatan melalui bapakku. Bapakku disuruh berwudu dan sholat sunnah terlebih dahulu, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan dan perlindungan dalam proses pengobatan yang akan dilakukan. Proses pengobatan pun akhirnya dimulai. Bapakku bilang, proses pengobatannya dilakukan dengan cara bapakku duduk membelakangi murid Pak Kiai. Murid Pak Kiai yang duduk menghadap ke punggung bapakku, lalu memegang punggung bapakku dan seperti mengambil benda dari punggung bapakku. Bapakku juga cerita, selama proses pengobatan, beliau merasakan sakit yang cukup menyiksa di bagian punggungnya. Lalu beliau merasakan panas dan seperti ada benda yang menempel sangat kuat di punggungnya yang berusaha ditarik secara paksa. Proses pengobatannya berlangsung cukup lama, lebih lama dari proses pengobatan Cing Ais. Selesai proses pengobatan melalui media badan bapakku, kembali murid Pak Kiai mengajak bapakku untuk bicara berdua. Murid sang Kiai menjelaskan bahwa dari proses pengobatan yang dilakukan tadi, beliau berhasil mencabut dua benda. Yang pertama adalah benang, seperti benang yang digunakan untuk menjahit kasur kapuk. Ukurannya cukup panjang. Benda lain yang berhasil ditarik adalah sebuah kotak kecil. Bapakku bilang, kotaknya sebesar kotak korek api. Di dalam kotak tersebut terdapat secari kertas atau kain putih lusuh yang bertuliskan 8 baris tulisan dengan menggunakan bahasa Arab. Murid Pak Kiai menjelaskan, benda pertama yang berupa tali, itu adalah benda kiriman yang menyebabkan Babeh sangat sulit untuk beranjak dari tempat tidurnya. Tali tersebut digunakan oleh sang pengirim guna-guna untuk menjahit tubuh Babeh ke kasur tempat Babeh tidur. Ya Allah. Dan benda kedua ini menjelaskan,
Sejauh mana sang pengirim menginginkan penderitaan yang diterima oleh keluarga Babeh. Tulisan Arab yang tertulis di kertas atau kain tersebut isinya adalah, ini ditulis pakai tulisan Latin ya, Haji, nama Babeh nih maksudnya, ditulis bin Haji, nama bapaknya Babeh. Astagfirullah. Kemudian dan seterusnya. Majnun apa itulah, ya Allah, lindungi kami ya Allah. Dan murid Pak Kiai menjelaskan kalau itu menunjukkan bahwa sang pengirim ingin membuat Babeh dan 6 garis keturunannya mengalami kegilaan dan kemudian meninggal. Jadi nanti orang akan mengenal keluarga Babeh adalah keturunan keluarga gila. Astagfirullah. Setelah memberikan penjelasan tersebut, murid Pak Kiai langsung pamit. Sambil pamit, beliau menyampaikan bahwa Pak Kiai menyuruh bapakku untuk berkunjung ke masjid yang dipimpin oleh Pak Kiai. Dan setelah beberapa hari, bapakku datang menemui Pak Kiai. Bapakku datang sekaligus untuk mengucapkan terima kasih. Pak Kiai sempat menanyakan keadaan bapak dan keluarga Babeh. Dalam kesempatan itu, Pak Kiai juga mengatakan bahwa beliau mau mengangkat bapakku untuk menjadi salah satu muridnya yang akan diberikan pengajaran khusus. Pak Kiai mengatakan, beliau cukup senang melihat semangat bapakku untuk menolong keluarganya, dan bapakku dengan senang hati menerima tawaran Pak Kiai. Bapakku sempat beberapa kali mendapat pengajaran bersama murid-murid khususnya Pak Kiai, tetapi berhenti karena suatu hal yang menurut aku konyol. Jadi, bapakku itu hobi banget nonton film, kayak di bioskop atau layar tancap gitu. Karena lokasi masjid tempat Pak Kiai itu di kawasan Jembatan Merah, deket Manggarai. Kalau bapakku mau ke sono, bapakku lewat jalan kawasan Tebet, dan di jalan itu ada satu bioskop. Saat itu malam jadwalnya bapakku mengikuti pengajian Pak Kiai. Bapakku lihat bioskop yang dilewati sedang memutar film yang menarik buat bapakku tonton. Jadilah bapakku menonton di bioskop tersebut dan tidak jadi mengikuti pengajian malam itu. Saat malam jadwal pengajian berikutnya, bapakku datang ke masjid. Baru bapakku menemui Pak Kiai untuk salam. Pak Kiai langsung bilang ke bapakku, kalau kiblat ente masih ke arah layar bioskop, bukan ke arah Ka'bah, ente gak usah ikut pengajian ani dulu. Masya Allah. Perkataan itu benar-benar berbekas di pikiran bapakku sampai menjelang akhir hayatnya. Bapakku masih merasa malu untuk bertatap muka dengan gurunya itu. Oke, balik lagi ke cerita. Setelah 2 benda yang aku ceritakan di atas berhasil dicabut, kondisi Cing Ais alhamdulillah sudah membaik, tidak pernah kumat lagi. Tetapi Babeh, mungkin karena faktor usia dan fisiknya yang mengalami sakit yang sudah cukup lama, akhirnya beliau pun meninggal dunia. Dan sampai di sini cerita bapakku mengenai almarhum Babehnya. Tak ada yang kebetulan, semua sudah atas rencana yang maha kuasa. Seperti yang sudah aku jelasin sebelumnya, bapakku itu bukanlah anak yang paling tua di keluarganya. Bapakku memiliki abang dan beberapa kakak perempuan. Tetapi karena abangnya bapakku sudah menikah, maka setelah Babeh meninggal, bapakku yang menggantikan posisi Babeh untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dengan latar belakang pendidikan yang tidak terlalu tinggi, yang cuma lulusan sekolah SPG itu setingkat SMA ya, juga dengan kondisi keuangan keluarga yang tidak terlalu bagus, bapakku menjalani pekerjaan apa saja. Ya, prinsip bapakku itu semua pekerjaan yang halal itu baik. Bapakku bekerja sebagai tukang cukur, mengajar sekolah, menjadi perantara jual beli motor, dan pekerjaan apa saja yang masih dia sanggup kerjakan. Karena keuletan bapakku ini membuat pergaulan bapakku juga cukup luas. Sampai suatu ketika, teman dari bapakku yang memiliki banyak becak, beliau usaha sebagai bos becak, meminta tolong kepada bapakku untuk menemani dia pergi ke rumah seseorang. Temannya mengatakan bahwa tujuan mendatangi orang tersebut berkaitan dengan usahanya. Ternyata seseorang yang dituju tersebut adalah seorang dukun.
Bapakku baru tahu kalau orang yang ingin didatangi adalah seorang dukun. Saat mereka sudah sampai di rumah yang dituju, mungkin jika bapakku tahu jika temannya itu minta diantar ke rumah seorang dukun, bapakku pasti akan menolak sejak awal. Dan teman bapakku itu menyampaikan bahwa tujuannya mendatangi dukun tersebut bukanlah untuk melancarkan usahanya, melainkan ingin mengetahui siapakah orang yang telah mencuri becaknya. Setelah temannya memberikan penjelasan tersebut, akhirnya bapakku mau juga untuk ikut masuk ke dalam rumah orang yang dipercaya sebagai seorang dukun tersebut. Sampai di dalam rumah, mereka ditemui oleh seorang perempuan. Perempuan tersebut mempersilahkan mereka untuk duduk dahulu. Sementara perempuan tersebut segera masuk ke dalam satu ruangan. Tidak berapa lama, perempuan tersebut keluar lagi dan mengatakan bahwa sang dukun mungkin tidak bisa melakukan pekerjaan yang dianggap terlalu berat. Perempuan tersebut mengatakan kalau kondisi suaminya sedang tidak terlalu baik saat ini. Karena dianggap tujuan dari teman bapakku itu bukanlah pekerjaan yang terlalu sulit, akhirnya bapakku dan temannya segera disuruh masuk ke kamar tersebut. Dan ternyata kamar tersebut merupakan ruang untuk ritual sang dukun. Bapakku yang sebenarnya anti dengan hal-hal perdukunan, awalnya merasa tidak mau masuk ke dalam ruangan tersebut. Tetapi anehnya, bapakku saat itu merasa ada suatu firasat bahwa kali ini bapakku harus ikut masuk ke dalam ruangan tersebut dan ikut menemui sang dukun. Sampai di dalam ruangan, bapakku melihat seorang laki-laki yang secara pandangan mata saja sudah terlihat seperti seseorang yang kondisinya sedang sakit. Terlihat sangat pucat dan seperti seseorang yang habis berkelahi sehingga mengalami luka dalam. Entah apa yang mendorong bapakku sehingga sebelum temannya menyampaikan tujuannya datang menemui sang dukun, bapakku malah lebih dahulu bertanya kepada sang dukun perihal keadaannya saat ini. Apa yang membuat sang dukun menjadi seperti itu? Sang dukun pun mengatakan bahwa dirinya habis melakukan pertempuran secara gaib dengan beberapa orang dukun lain, yang sebenarnya para dukun itu adalah kenalannya juga. Sang dukun bercerita kalau para dukun itu menyerangnya karena mereka merasa sang dukun telah ingkar janji dan mencurangi dukun-dukun yang lain itu. Jadi kejadiannya bermula saat sang dukun didatangi oleh beberapa orang. Orang-orang tersebut mengutarakan tujuan mereka datang adalah untuk meminta sang dukun mengerjai seseorang yang menjadi target mereka. Sang dukun diminta untuk mengerjai sampai target yang dituju tersebut meninggal. Bayaran yang dijanjikan oleh mereka adalah seekor kerbau jika sang dukun berhasil. Sang dukun bercerita, dalam prosesnya, ternyata sang target tidak mudah untuk dihabisi. Kalimat sang dukun yang sangat diingat oleh bapakku adalah, "Gak tahu itu ilmu apa yang dimiliki oleh Pak Haji itu, atau orang seperti apa yang membantu. Sudah banyak yang saya kirimkan, tapi kagak mati-mati juga." Karena kondisi itu, sang dukun meminta bantuan dukun-dukun lain untuk membantu dia mengerjai target yang dituju tersebut. Sang dukun berjanji akan membagi rata bayaran yang akan diterimanya. Saat pekerjaannya dianggap selesai, tetapi setelah mereka mendapat kabar kalau akhirnya sang target meninggal, orang-orang yang dahulu mendatangi sang dukun ternyata belum juga memberikan bayaran yang dijanjikan. Akhirnya teman-teman sang dukun yang telah membantu sang dukun beranggapan kalau sang dukun itu telah ingkar janji serta ingin menguasai bayarannya sendiri. Jadilah mereka mengirimkan kiriman serangan ke dukun tersebut yang didatangin bapakku. Dan mendengar cerita tersebut, timbul rasa penasaran bapakku. Bapakku lalu bertanya, "Siapakah orang yang disebut dukun tersebut, Pak Haji, yang sulit dikerjai tersebut?" Dan seperti yang bisa ditebak, dukun tersebut memberikan jawaban bahwa ternyata orang tersebut adalah Babeh. Saat itu sebenarnya emosi bapakku sudah meledak. Bapakku udah hampir saja menghabisi sang dukun saat itu, tetapi temannya menahan. Temannya bilang kalau umur Babeh itu sudah ditentukan oleh Tuhan.
kalau bapakku berusaha membunuh itu dukun, Babeh nggak akan hidup kembali juga. Yang ada bapakku harus nanggung dosa sang dukun. Bapakku akhirnya dapat meredam emosinya. Tetapi bapakku memaksa sang dukun untuk mengungkapkan siapa orang-orang yang telah menyuruh sang dukun melakukan hal tersebut kepada bapaknya. Dan akhirnya bapakku pun tahu siapa orang-orang yang berbuat itu ke bapaknya. Tetapi setauku, bapakku walaupun udah tahu siapa-siapa orangnya, bapakku nggak melakukan hal apa-apa. Karena menurut bapak, hal seperti ini sulit untuk dibuktikan. Dan selanjutnya aku akan mencoba menceritakan apa yang dialami oleh bapakku untuk bagian cerita ini. Ada yang aku dengar dari bapak, dari ibu, dan ada sebagian yang aku alami secara langsung. Dan seperti yang sudah aku ceritakan sebelum-sebelumnya ya, setelah Babeh atau bapaknya bapakku itu meninggal, bapakku yang mengambil tanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Bapakku rela melakukan pekerjaan apa saja, asalkan bisa memberi penghasilan yang halal bagi keluarganya. Dan mungkin dari beberapa pekerjaan yang bapakku jalani, ada yang membuat orang tidak suka dengan beliau. Bisa karena pekerjaan bapakku ini dianggap merugikan orang, karena bapakku pernah bekerja di kecamatan sebagai petugas penertiban bangunan. Atau mungkin ada yang tidak suka dengan keadaan karir bapakku yang bisa dianggap cukup pesat kemajuannya. Bapakku juga pernah membuka usaha jasa las, dan usaha ini cukup maju dengan pesat. Hal ini mungkin didukung oleh kepercayaan dari teman-teman bapakku yang bekerja di pemerintahan kota. Jadi, ini adalah usaha lasnya yang sering mendapat pesanan untuk membuat fasilitas umum. Usaha ini diikuti oleh adik bapakku. Adik bapakku ini juga membuka usaha las seperti bapakku ini. Tetapi entah karena kurangnya relasi atau karena memang hasil kerjanya tidak terlalu memuaskan konsumen, usahanya tidak terlalu berkembang. Karena usahanya tidak terlalu maju, adik bapakku itu mengadukan masalahnya ke Enyak, ibunya bapakku nih ya. Mendengar cerita anaknya, Enyak langsung datang ke bapakku. Bapakku yang memang sangat penurut dengan ibunya langsung menutup usaha lasnya. Harapan Enyak dengan tujuan tutupnya usaha bapakku ini, usaha adiknya bapakku ini bisa lebih maju karena pelanggannya beralih. Bagi bapakku uang masih bisa dicari dengan usaha lain, tetapi ridho orang tua, apalagi ibu, tidak bisa tergantikan. Dan bapakku juga rela meninggalkan usahanya tersebut karena keinginan terbesar bapakku yang sebenarnya adalah memiliki institusi pendidikan. Beliau ingin memiliki sekolah karena beliau merasakan bahwa saat beliau ingin bersekolah, perjuangannya begitu berat. Jadi beliau tidak mau anak-anaknya mengalami hal yang sama. Juga beliau ingin membantu pendidikan anak-anak di sekitar lingkungannya. Dan keinginan beliau ini mendapatkan peluang besar ketika seorang gubernur Jakarta saat itu memasuki masa akhir kepemimpinannya. Sang gubernur saat itu memanggil bapakku yang dianggap salah satu orang kepercayaannya untuk datang ke rumah sang gubernur. Sang gubernur memanggil bapakku dengan maksud untuk memberikan sesuatu ke bapakku sebelum masa jabatannya berakhir. Bapak sudah mau selesai masa jabatan. Kamu mau apa dari bapak sebelum jabatan bapak habis? Sang gubernur memberikan pertanyaan tersebut ke bapak. Bapak langsung menjawab, saya mau punya sekolahan pak. Saya nggak mau orang-orang yang saya kenal dan terutama anak-anak saya nanti kesulitan seperti saya. Mendengar jawaban bapak, gubernur itu langsung menyuruh bapak untuk menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah. Sang gubernur akan mengusahakan kemudahan perizinan dan bantuan pemerintah untuk biaya pembangunannya. Setelah pertemuan dengan gubernur, bapak langsung berpikir keras untuk dapat menyediakan lahan. Orang pertama yang didatangi oleh bapak adalah abang lelakinya. Setelah bapak mengutarakan niatnya, abang lelaki bapak malah memberikan jawaban yang cukup mengecewakan. Kagak usah ngayal terlalu tinggi, ntar lu gila. Untungnya kegelisahan bapak ini terdengar oleh kakak dari Babeh. Bapakku manggil beliau engkong. Dan sang engkong menawarkan tanahnya yang cukup luas untuk dijadikan lahan sekolah. Selain itu,
Bapakku juga meminjam lahan dari saudara-saudara perempuannya. Awalnya bapakku ragu untuk menerima tawaran dari Engkong. Bapak khawatir kalau saat si Engkong udah meninggal, anak dari Engkong kagak nerima kalau tanah tersebut diserahkan kepada bapak untuk dijadikan sekolah. Jangan, Kong, nanti anak-anak Engkong nuntut. Kan mereka ngerasa ini tanah warisan buat mereka. Bapakku mengutarakan kekhawatirannya. Itu tanah gue, kagak ada urusan sama mereka. Gue mau beramal. Kenapa mereka yang kagak setuju? Biar aja mereka suruh nyari duit, beli tanah sendiri. Itulah jawaban dari Engkong. Singkat cerita, sekolah sudah berdiri dan tidak lama setelahnya si Engkong meninggal. Dan yang dikhawatirkan bapak terjadi. Anak-anak Engkong menuntut bapak untuk membayar tanahnya. Kebetulan beberapa dari anak si Engkong dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai paranormal. Bapak mau membayar, tetapi beberapa teman bapak mengingatkan bahwa tanah tersebut diwakafkan oleh Engkong. Jadi bapak nggak boleh membayarkan tanah yang udah diwakafkan. Atas dasar tersebut, terucaplah kalimat yang mungkin menyakiti atau menyinggung orang-orang yang menuntut tersebut. Bapak berkata, "Ini gue bayar, tapi bukan bayar tanah ya. Tanah udah diwakafin. Dosa kalau gue bayar tanah wakaf. Anggap aja ini gue beli rezeki lo." Sambil menyerahkan uang yang diminta oleh anak-anaknya ke Engkong. Dan setelah sekolah mulai cukup maju, bapak juga mulai sering sakit-sakitan. Di sini aku nggak bisa bilang pasti. Mungkin karena masih berlanjut penyakit yang dulu menyerang Babeh, karena ditujukan ke 7 turunan Babeh, atau karena latar belakang baru. Tetapi di sekolah inilah bapak bertemu dengan ibu. Dan saat bapak dan ibu menikah, bapak mulai terkena dampaknya. Bapak mulai menjalankan sebuah sekolah yang pada tahap awal jenjang yang dijalankan adalah tingkatan sekolah menengah atas. Untuk cerita kejadian-kejadian saat proses pendirian, akan penulis ceritakan di thread yang lain. Sebagai sekolah yang masih baru berdiri, tentu saja masih banyak kekurangan dalam hal fasilitas serta tenaga pendidik. Di momen inilah ada seorang perempuan yang baru saja menyelesaikan pendidikan keguruannya yang ingin menerapkan hasil pendidikannya. Dan wanita tersebut adalah wanita yang kemudian menjadi istri dari bapak, menjadi ibuku dan saudara-saudaraku. Entah mendapat informasi dari mana, ibuku setelah menyelesaikan pendidikan D3-nya dari IKIP Jakarta, datang ke sekolah yang dikelola oleh bapak. Saat pertama kali datang, bapak langsung bertemu dengan kepala sekolah, karena dianggap sesuai dengan yang dibutuhkan. Kepala sekolah langsung menerima bapak untuk mengajar di sekolah. Setelah dinyatakan diterima untuk mengajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh kepala sekolah sebelumnya, ibu mulai datang lagi ke sekolah untuk mulai melaksanakan tugasnya mengajar. Setelah jam mengajarnya selesai, ibu kembali ditemui oleh kepala sekolah. Sang kepala sekolah menanyakan, apakah ibu merasa nyaman mengajar di sekolah dan apakah sudah bertemu dengan pimpinan yayasan? Mungkin karena baru hari pertama mengajar, ibu menjawab cukup nyaman-nyaman saja. Dan untuk pertemuan dengan pimpinan yayasan, ibu mengatakan belum bertemu dengan orang yang dimaksud. Mendengar jawaban tersebut, kepala sekolah menjawab, biasanya pimpinan yayasan sering ikut berkumpul di ruang guru, suka mengobrol dengan guru-guru untuk saling tukar pikiran mengenai sekolah. Tapi waktunya tidak pasti. Maklumlah masih single, masih banyak kegiatannya. Dan karena ibu suka bercanda juga, ibuku pun menjawab, "Oh, masih single? Berarti kalau saya melamar jadi guru, mungkin aja beliau melamar saya jadi istri." Mungkin ini yang sering orang bilang, bahwa omongan adalah doa. Setelah pertemuan antara ibu dan bapak menyatakan keseriusannya kepada ibu. Rencana pernikahan mereka pun disusun. Setelah mereka melangsungkan pernikahan, entah karena bapak terlalu lelah sehingga kondisinya agak drop, atau emang karena kondisi bapak emang sedang lengah, bapak mengalami serangan seperti yang pernah dialami oleh kakek. Bapak merasakan seluruh badannya seperti tidak memiliki tenaga.
Bapak hanya bisa berbaring merasakan rasa sakit di beberapa bagian tubuhnya. Bapak hanya bisa terbaring sambil ditemani oleh Enya, ibunya bapakku. Melihat kondisi bapakku seperti itu, ibuku pun ingin merawat bapak. Ibuku ingin memijat bagian telapak dan betis bapak. Awalnya saat akan mendekat, bapak dan Enya melarang dan menyuruh ibu untuk beristirahat saja. Tapi karena ibu tetap bersikeras untuk ikut merawat suaminya, akhirnya mereka membiarkan. Dari sinilah ibuku ikut terseret ke dalam kondisi yang dialami keluarga bapak. Ibu tidak pernah memiliki riwayat penyakit berat apapun sebelum menikah. Tetapi saat ibu menyentuh bapak, ibu bilang seperti ada suatu energi yang menjalar dari bapak ke ibu. Ibu langsung merasa seperti ingin hilang kesadaran, dan ibu merasa ada suatu makhluk yang berada di belakang ibu. Makhluk tersebut memegang kepala ibu dari belakang dan berusaha untuk memutar paksa kepala ibuku ke belakang. Ibu yang berusaha melawan, tetapi tangan serta seluruh anggota tubuhnya tidak bisa digerakkan, dan ibu pun hilang kesadaran. Yang cukup aneh adalah ketika ibu merasakan hal tersebut, sakit yang dirasakan oleh bapak hilang pada saat itu. Bapak melihat kondisi badan ibu saat itu kaku, hanya kepalanya saja yang seperti ingin terputar ke belakang, tetapi seperti ada perlawanan dari ibu. Dan pada saat itu, bapak berusaha menolong dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran sambil memegang kepala ibu agar tidak terputar ke belakang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kejadian seperti ini terus terulang sampai beberapa tahun. Bahkan beberapa tahun setelah meninggalnya bapak, kejadian seperti ini biasanya terjadi apabila ibu sedang ada masalah atau sedang kosong pikirannya. Bapak pernah berusaha mengobati ibu dengan membawa ibu ke Pak Kiai yang pernah mengobati almarhum kakek. Ternyata sesuai dugaan, ibu mengalami itu karena ibu dianggap sudah menjadi bagian dari keluarga bapak. Jadi ibu juga menjadi sasaran kiriman dari orang yang mengincar keluarga bapakku. Untuk serangan yang didapatkan bapak dan ibu, aku skip dulu ceritanya. Dan sekarang aku langsung masuk ke ketika bapak dan ibuku sudah memiliki 4 anak. Jadi suatu malam ya, saat kakakku dan adik-adiknya termasuk aku waktu itu sudah tidur. Saat itu bapak lagi gak di rumah. Bapakku lagi ada urusan pekerjaan sama temennya. Saat itu bapak dan temennya lagi ngurus usaha konveksi. Jadi bapak punya usaha konveksi dengan tujuan awal itu untuk menunjang kebutuhan seragam sekolah yang dikelolanya. Tapi malah semakin banyak pelanggannya dari luar. Jadilah bapakku mengurus peningkatan kapasitas produksinya. Karena kondisi rumah yang sepi, bapakku memanfaatkan waktu untuk memeriksa serta menilai tugas-tugas siswa yang diajar oleh ibu. Ibuku menilai tugas muridnya sambil memutar lagu-lagu lama favoritnya. Di saat ibu sedang asik dengan pekerjaannya, tiba-tiba ibuku mendengar seperti ada seekor burung yang hinggap di atas atap rumah. Atap rumahku itu ada bagian yang tembus cahaya tuh. Nah, ibuku yang saat itu sedang menilai tugas langsung menghentikan kegiatannya. Karena memiliki perasaan yang kurang enak atas kejadian tersebut, ibuku langsung mematikan suara yang didengarnya. Lalu langsung mengambil wudhu dan membaca Al-Quran. Setelah beberapa saat ibuku membaca Quran, burung tersebut seperti terbang lagi dari atap rumah. Karena ibuku merasa perasaannya sudah kembali tenang, ibuku pun melanjutkan kegiatannya memeriksa dan menilai tugas muridnya. Selang sekitar 1 jam, ibuku merasa burung yang tadi sudah pergi seperti kembali hinggap di atas atap rumah. Ibu pun kembali menghentikan kegiatannya dan membaca Quran kembali. Seperti yang sebelumnya terjadi, burung tersebut pun kembali meninggalkan atap rumah. Saat menjelang malam, kakak perempuanku, ya saudaraku itu perempuan. Yang pertama, yang kedua aku nih, yang ketiga
cewek, terus yang keempat cowok. Nah, kita kan 4 bersaudara tuh. Waktu itu kita terbangun dan menanyakan kemana bapakku dan kenapa bapak belum juga pulang. Lalu kakak perempuanku ini emang anak yang paling dekat dengan bokap, jadi ibuku yang juga udah mengantuk akhirnya mengajak kakak tersebut untuk kembali tidur. Kakakku akhirnya tidur di kamar bapak dengan alasan supaya bisa tahu kalau bapakku udah pulang. Lalu ibuku bilang saat ibuku udah ingin tidur, dia mendengar seperti ada suara burung yang kembali hinggap di atas atap rumah. Dan dia juga mendengar seperti ada suara pasir yang terjatuh di atas atap. Tetapi saat itu, dia juga merasa sangat mengantuk dan matanya terasa sangat berat. Jadi ibu dan kakak langsung tidur aja. Saat pagi, ternyata bapakku udah pulang. Bapakku bilang kalau dia pulang menjelang subuh. Dan setelah ibu menyiapkan sarapan, ibuku bercerita tentang kejadian yang semalam dialami kepada bapak. Mendengar cerita itu, bapak diam aja dan tidak berkomentar apa-apa. Baru pada saat aku dan adik-adikku keluar kamar untuk sarapan, raut wajah bapak sedikit berubah karena kakakku tidak ikut keluar sarapan. Bapak langsung bertanya, "Kakak kemana? Kok gak dibangunin sarapan?" "Tadi malam kakak bangun nyariin bapak, terus dia tidur lagi di tempat tidurnya bapak," ibuku menjawab sambil menyiapkan sarapan buat aku dan adik-adikku. Mungkin karena firasat bapak juga udah gak enak, bokap pun langsung masuk ke kamarnya untuk melihat kakak. Tidak lama kemudian bapak memanggil ibuku buat masuk ke kamar. Aku yang penasaran ikut masuk ke kamar. Ternyata saat itu kondisi kakakku seperti orang yang sedang sakit. Mukanya pucat dan matanya tertutup seperti orang yang sedang menahan sakit. Selain itu seluruh kuku dari kakakku juga sudah berwarna kebiruan. Suasana rumahku saat itu mendadak heboh karena keadaan kakakku tersebut. Saat bapak bertanya kepada kakak, dia bilang seluruh badannya sakit dan dia juga ngerasa ingin pipis, tapi seperti nggak bisa keluar. Bapakku langsung keluar rumah dan tidak berapa lama beliau kembali bersama om. Aku dan adik-adik langsung dibawa ke rumah om, sedangkan bapak, ibu, dan kakak langsung naik ke mobil dan pergi entah kemana. Setelah sekitar 2 hari menginap di rumah om, akhirnya saat siang hari aku dan adik-adikku diantarkan pulang ke rumah oleh om. Ternyata bapak, ibu, dan kakakku udah pulang ke rumah sejak pagi hari. Ternyata saat kakakku sakit, mereka pergi ke daerah Sumedang. Saat itu bapak mendapat saran dari tetangga sebelah rumahku yang berasal dari daerah sana. Di sana bapakku menemui seseorang yang katanya masih keluarga dari tetanggaku tersebut. Menurut cerita dari omku, pada malam hari tersebut, kakakku sakit itu ada orang yang berniat jahat ke bapak. Orang tersebut mengirimkan tusuk sate yang target sebenarnya adalah bapak. Tetapi karena malam itu bapak sedang di luar rumah, makanya kiriman tidak sampai ke bapak. Dan entah karena malam itu kakakku yang tidur di tempat tidurnya, atau karena kakakku itu anak yang paling deket nih sama bokap, jadi akhirnya kirimannya kena ke kakak. Omku cerita, tusuk satenya itu menusuk saluran pipis kakakku dan alhamdulillahnya tusuk sate itu bisa dicabut sama orang yang di Sumedang itu. Dan setelah peristiwa dari kakakku itu, aku mau skip latar waktu ceritaku ya. Kalau di cerita yang sebelumnya kan, kejadian yang menimpa kakakku itu kan masih sekitar 7 tahunan. Nah sekarang ini aku cerita saat umurku udah sekitar 9 tahunan. Kenapa aku skip ceritanya? Karena bapakku itu kumatnya sering banget. Bapak juga udah berusaha berobat kemana-mana, pengobatan alternatif maupun pengobatan medis. Hasil diagnosa dari pengobatan medis rata-rata bilang kalau bapakku itu punya komplikasi asma dan paru. Dan ada juga yang karena komplikasi penyakit dalam. Sedangkan secara alternatif dan non-medis, bapakku berpindah-pindah tempat pengobatan. Semuanya karena mereka merasa kurang sanggup, atau karena sikap dan prinsip bapakku sendiri. Aku bisa bilang kayak gitu karena hampir semua yang mencoba menangani bapakku bilang, orang yang ngirim ini kirimannya gak akan selesai.
kecuali situ udah ditutup pakai tanah merah. Sedangkan sebagian yang lain bilang, kalau mau kirimannya berhenti, kita harus balikin kirimannya. Seperti yang sudah aku tulis di bagian babe atau kakek. Bapakku anti banget kalau harus balikin yang seperti itu. Akhirnya pengobatan bapakku belum sampai ada yang selesai atau berhasil. Ternyata dampak dari penyakit yang bisa dianggap non-medis itu lama-lama juga berdampak kepada keadaan fisik bapakku. Saat aku berumur sekitar 9 tahun ini, fisik bapakku udah seperti mumi, sangat kurus, seperti hanya kulit yang membungkus tulang. Tetapi keadaan bapakku yang udah seperti ini ternyata tidak membuat orang yang ingin menyakiti bapakku itu merasa kasihan. Astagfirullah. Sampai pada suatu malam, aku saat itu baru selesai mengaji setelah sholat maghrib. Bapakku berteriak memanggil ibuku. Bapakku merintahkan ibuku buat ngehubungin salah satu sepupu bapak. Bapak bilang minta tolong ke orang itu buat pergi ke rumah Kiai A. Minta tolong buat membawa Pak Kiai ke rumahku, karena saat ini bapakku memerlukan bantuan beliau. Aku yang saat itu masih bocah, ikut sepupu bapakku buat menjemput Pak Kiai. Saat aku pulang ke rumah setelah menjemput Pak Kiai, suasana di rumah udah sedikit ramai. Saat itu, ibu sedang membaca Al-Quran di sebelah bapak. Yang paling membuat aku shock adalah saat itu keadaan bapak yang sangat memilukan menurutku. Saat itu aku melihat perut bapakku yang menggembung sangat besar dan bibir atas bapakku yang juga membesar. Melihat kondisi tersebut, Pak Kiai langsung meminta segelas air putih. Kemudian beliau membacakan doa kepada air putih tersebut. Selanjutnya beliau mengeluarkan selembar daun sirih. Daun sirih tersebut beliau masukkan ke dalam air putih yang telah beliau bacakan doa. Kemudian beliau membasuh wajah dan perut bapakku menggunakan air tersebut. Setelah dibasuh, perut bapakku sedikit mengecil. Begitu pula dengan bibir bapakku. Saat kondisi bapakku udah memungkinkan untuk duduk, bapakku disuruh duduk dan meminum sisa air yang tadi udah didoakan tersebut. Tidak berapa lama setelah air minumnya diminum habis, kondisi bapakku benar-benar kembali seperti sedia kala. Pak Kiai pun langsung pamit untuk pulang. Sebelum pamit, Pak Kiai berkata kepada bapak, mudah-mudahan masih bisa sabar ya. Setelah kondisi bapak udah sedikit lebih segar, bapakku lalu bercerita kepada sepupunya. Bapak bercerita bagaimana awalnya kejadian itu terjadi. Jadi awalnya, bapak sedang ingin tidur. Bapak membaca sholawat sambil menunggu untuk benar-benar terlelap. Saat bapakku menjelang terlelap, tiba-tiba bapak mendengar suara yang berbisik di telinganya. Gue jadiin lo jadi babi. Mendengar bisikan tersebut, bapakku langsung bangun, kemudian memanggil ibuku dan selanjutnya seperti yang aku ceritakan. Singkat cerita, saat aku umur 10 tahun, setelah cukup lama bapakku merasakan sakit, kondisi fisiknya pun semakin drop. Bapakku udah beberapa kali berpindah-pindah rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Dari mulai rumah sakit yang tempatnya dekat dengan tempat belanja setelah hari Selasa, kemudian rumah sakit yang posisinya di sebelah restoran ayam dan seberang dealer mobil berlambang berlian, dan rumah sakit lainnya. Sampai akhirnya bapakku dirawat di ICU rumah sakit Grand Medica Orange Garden. Sejak bapakku dirawat di rumah sakit, aku dan saudara-saudaraku mulai jarang ketemu sama bapak dan ibuku. Karena saat itu kita semua sudah mulai aktif sekolah. Aku dan adikku yang paling kecil sekolah pagi sampai siang. Kakakku dan adikku yang cewek sekolah siang sampai sore. Sedangkan ibuku karena statusnya yang PNS harus mengajar di pagi hari dan siangnya langsung ke rumah sakit buat nungguin bapak. Karena keadaan ini, aku dan saudara-saudaraku kurang tahu perkembangan keadaan bapakku. Sampai suatu hari, saat aku pulang sekolah, saat itu aku langsung pulang ke rumah. Tidak seperti biasanya, aku suka main dulu di lapangan dekat sekolah. Entah kenapa saat itu aku ngerasa kurang bersemangat buat main dan rasanya mau cepet-cepet sampai di rumah. Saat aku masuk ke rumah, ternyata di rumah udah ada ibuku. Ibu langsung menyuruh aku ganti baju dan makan siang.
Ibuku pun bilang, sebentar lagi temannya bapak mau datang, mau jemput aku, ibu, terus adik aku yang cowok, buat ke rumah sakit. Dan sampai saat ini, aku masih ingat betul ekspresi ibuku saat itu. Wajah ibuku saat itu terlihat senang, tetapi ada sedikit kesedihan di mata ibu. Setelah selesai makan, temannya bapakku itu pun datang. Dia membawa istri dan anaknya untuk ikut pergi ke rumah sakit tempat bapakku dirawat. Kakak dan adikku yang perempuan tidak ikut karena mereka harus sekolah, dan mereka bilang akan menyusul bersama omku setelah mereka pulang sekolah. Saat di perjalanan menuju rumah sakit, aku mendengar ibuku ngobrol dengan istri dari temannya bapakku, dan dari obrolan itu aku seperti mendapat jawaban atas ekspresi ibuku sebelum berangkat tadi. Saat itu ibu bercerita kepada temannya kalau kemarin bapakku tersadar setelah beberapa hari sebelumnya tidak sadarkan diri. Ibuku pun bercerita kalau saat itu mata bapakku sangat jernih dan wajah bapak sangat berseri seperti orang yang udah sehat. Saat itu bapakku bercerita mengenai mimpinya saat bapak tidak sadarkan diri. Bapak bercerita bahwa beliau bermimpi yang sangat indah. Dalam mimpinya itu, bapak bertemu dengan babeh dan kakek neneknya. Bapak bertemu mereka di suatu taman yang bapakku bilang sangat indah. Masya Allah. Bapak juga bilang kalau dalam mimpinya itu, babeh tidak berkata apa-apa dan beliau hanya menangis. Yang berbicara kepada bapakku adalah kakeknya bapakku dan neneknya. Mereka berkata, babeh nangis karena sedih lihat keadaan lu. Ini taman udah disediain buat lu. Udah tinggalin, yang sekarang diributin sama udara lu. Biarin aja mereka ambil. Dan entah pertanda atau apa, saat akan memasuki daerah Jakarta Barat, hujan turun dengan derasnya. Karena hujan yang deras tersebut, jalanan pun menjadi banjir, dan karena terkena banjir, mobil yang kami naiki menjadi mogok. Karena mogok itulah akhirnya kami sampai di rumah sakit terlambat sekitar 2 jam dari waktu yang seharusnya. Sesampainya di rumah sakit, ternyata di sana sudah ada kakekku. Aku kurang tahu sejak kapan beliau ada di sana. Entah karena beliau yang menunggu bapak sejak malam atau beliau datang karena firasat tertentu. Kakekku itu unik dan misterius menurutku. Nanti kapan-kapan ya aku ceritain di kisah yang lain. Nah, temannya bapakku udah tak bisa menjenguk bapak karena jam besuknya kan udah habis. Awalnya aku berpikir kalau aku akan gagal bertemu bapak hari itu, karena emang keterlambatan kedatangan kami. Ternyata saat dokter yang menangani bapakku keluar dari ruangan, sang dokter langsung menyuruh aku dan adikku buat memakai baju khusus dan masuk ruangan bapakku dirawat. Sementara ibu disuruh masuk ke dalam ruangan dokter tersebut. Saat berada dalam ruangan, aku melihat keadaan bapakku yang seperti sedang tertidur dengan sangat tenang. Tetapi entah kenapa saat itu aku yang merasa gak nyaman, terlalu lama berada di situ. Akhirnya aku mengajak adikku untuk keluar ruangan. Aku mengajak adikku untuk keluar dengan alasan jangan mengganggu istirahat bapak. Tidak lama setelah aku keluar, ibu pun keluar dari ruangan dokter dengan keadaan menangis. Ibu langsung memeluk aku dan adikku. Ibu pun berkata sambil menangis, "Kalian harus tabah ya. Saat ini kalian udah gak punya bapak lagi." Saat itu juga aku melihat para perawat membereskan seluruh alat yang menempel di tubuh bapakku. Saat itu juga orang-orang yang menjenguk bapak menangis kecuali aku. Aku gak bisa menangis bukan karena gak sayang dengan bokap, tapi karena saat itu aku melihat keadaan bapak yang terlihat tenang. Dan aku juga selalu teringat perkataan bapak, keadaan manusia akan selalu berlawanan dengan sekitarnya. Saat lahir, bayi akan menangis, sementara orang-orang sekitarnya akan tersenyum bahagia. Nanti saat mati, orang-orang sekitar akan menangis. Berusahalah dalam hidup supaya saat meninggal tersenyum. Husnul khotimah. Dan sampai di sini cerita mengenai apa yang dialami bapakku selesai.
mungkin ada satu bagian cerita lagi mengenai apa yang dialami ibuku. Dan ini yang dialami ibu. Dengan meninggalnya bapakku, ibu mungkin mengalami kondisi yang dilema. Satu sisi mungkin beliau melihat orang yang disayangnya sudah tidak mengalami sakit, tapi di sisi lain beliau harus menjalani peran ganda, harus berperan menjadi seorang ibu sekaligus seorang ayah. Kondisi ini pun cukup pelik, karena saat bapak meninggal, aku dan saudara-saudaraku masih kecil. Kakakku yang anak pertama saat itu baru berusia 11 tahun. Aku sendiri saat itu juga baru berumur 10 tahun. Saudara-saudara bapak emang cukup banyak. Mungkin dalam pandangan sebagian orang itu bisa menjadi suatu bantuan untuk meringankan tanggungan ibu. Tetapi kenyataannya sangat jauh dari itu semua. Saudara-saudara dari bapak hanya datang untuk membicarakan warisan bapak. Karena saat bapakku meninggal, ibunya bapak masih hidup. Jadi mereka mengatasnamakan ibunya bapakku untuk meminta bagian warisan. Karena mereka bilang berdasarkan hukum, dari warisan bapakku masih ada bagian ibunya. Ibuku yang emang orang yang lebih banyak mengalah akhirnya mengikuti apa yang mereka inginkan. Sampai dengan menyerahkan tabungan bapakku yang telah disiapkan untuk penunjang biaya sekolah kami. Kondisi yang seperti ini tentu saja tidak langsung juga menjadi beban pikiran ibuku dan seperti yang pernah aku jelaskan sebelumnya. Kondisi ibu yang banyak pikiran merupakan kondisi ibu yang cukup rentan untuk menerima serangan yang tak kasat mata. Semakin hari serangan yang diterima semakin sering dan semakin random waktunya. Yang biasanya ibu mengalami serangan hanya saat malam saja, kini serangan tersebut juga dialami ibu pada siang hari. Beberapa kali serangan tersebut juga terjadi dalam keadaan yang dapat membahayakan ibu. Seperti suatu pagi saat ibuku ingin berangkat untuk mengajar. Saat ibu ingin turun dari kamarnya, kamar ibu itu di lantai 2. Tiba-tiba ibu merasa ada tangan yang memegang kepalanya dan berusaha untuk memutar paksa kepala ibuku ke belakang. Ibuku yang kaget langsung berusaha mengimbangi dengan memutar badannya mengikuti arah putaran. Karena posisi ibu yang sedang berada di tangga, otomatis ibu kehilangan keseimbangan dan akhirnya jatuh. Saat itu, ibu jatuh beberapa anak tangga. Dan kejadian-kejadian tersebut terus terulang dengan semakin sering dan waktu yang semakin random. Sampai saat aku udah mulai memasuki masa kuliah. Saat itu, dengan didorong rasa sayang kepada ibu dan rasa penasaranku, apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu? Aku berusaha mencari jawaban dengan cara mulai memasuki dunia yang berkaitan dengan mistis. Dari pencarianku tersebut akhirnya aku bertemu dengan seorang teman. Temanku itu berasal dari Jogja. Dari temanku itu akhirnya aku diajarkan beberapa ritual yang berkaitan dengan hal mistis. Karena aku teringat dengan kehidupan bapakku, aku menolak untuk menjalankan ritual tersebut. Temanku menerima keputusanku, tetapi dia memberitahukan bahwa semenjak ibuku menikah dengan bapak, ada satu makhluk kiriman yang selalu mengikuti ibu. Makhluk tersebutlah yang selalu berusaha untuk memutar kepala ibu agar ke arah belakang. Dari keterangan teman aku tersebut, akhirnya aku dan kakakku tersadar apa yang selama ini kami lewatkan. Selama ini kami tidak menyadari bahwa setiap kejadian ibuku itu hilang kesadaran walaupun ibuku sudah tidak terlihat berusaha memutar kepalanya ke belakang, tapi ibuku tersebut masih bersikap seolah-olah bukanlah jiwa ibuku yang ada di dalam raganya. Ibu seringkali tidak mengenali anak-anaknya. Ibuku juga seringkali menyuruh kami untuk tidur setelah membantu ibuku untuk berpindah ke kamarnya setelah beliau mengalami ketidaksadaran diri. Setelah aku membicarakan apa yang disampaikan oleh temanku dan kakakku, kami pun akhirnya menunggu momen di mana ibuku menerima serangan lagi. Dan momen itu pun terjadi di suatu malam. Saat itu, aku dan kakakku sedang menonton TV. Saat itu, tiba-tiba ibuku datang kepada kami dengan sedikit berlari. Dan saat tiba di dekat kami, ibuku tiba-tiba terjatuh dan kepalanya seperti ingin terputar ke belakang. Aku dan kakakku langsung berusaha memegang kepala ibuku sambil kami membaca ayat-ayat Al-Quran yang kami hafal. Sekitar 10 menit mengalami hal tersebut,
Akhirnya ibu terlihat lemas. Aku dan saudara-saudaraku memijit-mijit kaki dan tangan ibu. Yang kami rasakan saat itu, telapak tangan dan kaki ibu itu sangatlah dingin. Pandangan mata ibu juga saat itu sangat sayu. Tiba-tiba, ibuku membuka matanya. Ibuku pun langsung berkata kepada kami untuk tidur saja, karena ibuku udah tidak apa-apa. Di saat itu, kakakku memberitahukan satu hal yang selama ini aku tidak tahu, bahwa biasanya ibu itu sering kambuh lagi, tidak lama setelah kami tinggal tidur. Mendengar cerita kakakku dan teringat perkataan temanku, akhirnya aku memberanikan diri untuk menatap langsung mata ibuku dan berkata, "Gak usah bohong, dan jangan kira kita ini bodoh. Jawab, kamu siapa sebenarnya?" Makhluk yang berada dalam raga nyokapku malah tersenyum. "Saya sudah lama menempel di wanita ini. Yang ngirim saya juga udah tidak ada, jadi saya akan di sini terus." Jawaban tersebut cukup membuatku takut sekaligus marah. Akhirnya aku dan keluargaku mengambil Al-Quran dan mengaji di dekat ibuku. A'udzubikalimatillah hitamati min syarri ma khalaq. Aduh, merinding. Sampai tidak berapa lama ibuku terlihat sedikit segar dan tertidur. Dan setelah kejadian malam itu, ternyata kakakku juga menceritakan apa yang terjadi dengan ibuku kepada teman dekatnya. Kebetulan, orang tua dari teman kakakku ini mengerti masalah mistis. Teman kakakku tersebut berjanji untuk meminta orang tuanya untuk membantu masalah ibuku. Keesokan malam setelah kakakku bertemu dengan temannya, kakakku mendapat panggilan telepon dari temannya. Ternyata yang menghubungi kakakku tersebut adalah orang tua temannya. Orang tua dari teman kakakku meminta maaf karena tidak bisa membantu. Mereka bercerita bahwa malam kemarin saat ingin memantau kondisi ibuku, mereka langsung didatangi makhluk yang mengikuti ibu. Makhluk tersebut memperingatkan mereka untuk tidak ikut campur. Kalau keluarga mereka tidak ingin ikut dicelakakan. Kondisi ibu ini akhirnya berakhir pada saat adikku yang perempuan mendapat masalah menjelang pernikahannya. Orang yang ingin membantu menyelesaikan masalah adikku ini berkata bahwa dia juga mau membantu ibuku. Akhirnya, ibuku sudah tidak pernah mengalami kejadian tersebut. Tetapi makhluk tersebut tidak bisa kembali ke tuanya karena tuanya udah meninggal. Akhirnya makhluk tersebut masih berada di rumahku, di kamar yang ditinggali kakakku. Ini aku tahu dari kakakku karena setelah menikah, anaknya kakakku itu selalu nangis di tengah malam sampai menjelang subuh. Dan sekian cerita dariku. Terima kasih buat semua yang mau membaca ya dan mau menyimak. Walaupun tulisan ini jauh dari kata bagus. Dan tentunya itu semoga bisa diambil pelajaran buat kita semua, bahwa kita harus senantiasa menjaga hati. Dan Fakta Sejarah mengucapkan terima kasih untuk Searcher 13 selaku pemilik kisah ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Jangan lupa ya mampir ke channel Cadangan Mimin. Di layar akhir ada tuh, tinggal disentuh saja. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya.